Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, beberapa hari lalu kita digemparkan dengan kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, di mana seorang ibu ditemukan wafat sambil memeluk anaknya yang baru berusia beberapa minggu dan dua anak balitanya. Yang bikin sedihnya lagi, balita itu tidak makan selama 2 hari. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Budiati 31 tahun dan Mas Huri 45 tahun. Pasangan suami istri dengan 3 orang anak. Anak pertama berusia 4 tahun, anak kedua berusia 2 tahun, sedangkan anak ketiga belum genap 1 bulan. Mereka tinggal di sebuah kontrakan bercat kuning dengan tembok pagar biru di perumahan Gria Pesona 2, Dukuh Ngipik, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Mereka tinggal di kontrakan itu baru sekitar 2 bulanan. Budiati merupakan seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya Mas Huri bekerja sebagai broker garam di Kota Rembang, dan 2 kali dalam sepekan biasanya ia pulang untuk mengunjungi anak dan istrinya. Diketahui, Mas Huri merupakan seorang yang temperamen dan tak jarang ia melayangkan tangannya kepada istrinya Budiati. Selain itu, ia juga suka minum dan berjudi. Menurut informasi yang didapat, pernikahan keduanya sebenarnya tidak direstui oleh orang tua Budiati, terutama ayahnya Gunadi. Keduanya hanya menikah siri. Sebelumnya, Budiati telah menikah saat ia bekerja di Jakarta dan belum bercerai. Namun saat Budiati pulang ke kampung halamannya di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, ia bertemu dengan Mas Huri. Sejak pertemuan itu, keduanya menjadi dekat dan Mas Huri selalu mendesak Budiati untuk menceraikan suaminya agar mereka bisa menikah. Meskipun begitu, hubungan keduanya ini tidak direstui oleh orang tua Budiati. Hingga akhirnya Mas Huri membawa kabur Budiati. Dan setelah Budiati mendapatkan surat cerai, Mas Huri lantas menikahinya secara siri. Mengetahui hal itu, orang tua Budiati dengan terpaksa menyetujuinya, sebab Mas Huri mengatakan kepada orang tua Budiati kalau Budiati tengah mengandung anaknya. Orang tua Budiati tidak merestui hubungan mereka, sebab orang tua Budiati mengetahui kalau Mas Huri berwatak keras dan mudah marah. Selain itu, Mas Huri juga suka minum dan berjudi. Singkat cerita, hubungan rumah tangga Budiati dan Mas Huri ternyata tidak diwarnai dengan keharmonisan, melainkan kerap terjadi percekcokan hingga pemukulan yang dilakukan oleh Mas Huri terhadap Budiati. Namun, Budiati hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun begitu, ayah Budiati Gunadi mengetahui semua itu. Hari itu, Sabtu 10 Juni 2023, Gunadi mengunjungi cucunya untuk memberikan uang jajan. Namun, kedatangannya hari itu menaruh kecurigaan besar, di mana saat itu Budiati menunjukkan gelagat aneh dengan menangis di depan ayahnya sambil melirik ke arah suaminya, serta tangannya sambil menekan bagian tubuhnya yang sakit. Dan ternyata pada hari Jumatnya Budiati telah dipukuli Mas Huri sehingga membuat dirinya kesakitan. Di saat yang sama, sang cucu juga ikut menangis. Gunadi pun segera mengurus cucunya yang menangis itu. Dan tak lama setelah itu, Gunadi berpamitan pulang. Ia merasa tak enak hati sebab ada Mas Huri di rumah. Ya namanya juga orang gak suka, mau gimana lagi. Setelah kedatangannya itu, Gunadi tak menyangka hari itu merupakan hari terakhir ia melihat anak kesayangannya. Rabu 14 Juni 2023, sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, Budiati ditemukan wafat dengan kondisi memeluk anaknya yang belum genap 1 bulan. Serta 2 anaknya yang lain tiduran memeluk sang ibu dari belakang. Kejadian ini terungkap saat warga sekitar dan ketua RT mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam rumah kontrakan Budiati. Sedangkan warga tahu jika rumah tersebut hanya ditinggali Budiati dan ketiga anaknya, dan Mas Huri tidak ada di rumah. Ketika berkali-kali diketuk tidak ada jawaban, akhirnya pintu rumah itu didobrak, dan setelah pintu berhasil dibuka, mereka sangat terkejut dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Kejadian itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Apalagi ada kecurigaan atas wafatnya Budiati, sebab di tubuhnya ditemukan luka-luka lebam, terutama di bagian kelapanya.
Setibanya polisi di TKP sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, mereka langsung memasang garis polisi serta mengevakuasi jasad Budiati, kemudian dibawa ke RSUD Suwondo Pati untuk dilakukan otopsi. Sedangkan anak Budiati yang masih bayi juga dilarikan ke RSUD Suwondo Pati sebab kondisinya terlihat membiru dan dehidrasi. Sementara anaknya yang berusia 2 dan 4 tahun diamankan oleh tetangga sekitar. Selama hampir 2 hari 2 malam, mereka makan apa saja yang ada di kulkas. Begitu makanan di kulkas habis, mereka lemas dan hanya memeluk ibunya sembari sesekali berupaya membangunkan ibunya. Menurut salah seorang tetangga depan rumah korban, sebelum kejadian, warga memang sempat curiga atas kondisi rumah yang tertutup dan tidak ada aktivitas keluar masuk. Kebetulan juga, malam itu Mas Huri pulang setelah 2 hari bekerja. Ia berangkat kerja pada hari Senin 12 Juni 2023. Akan tetapi, selama 2 hari itu, Mas Huri tidak mendapatkan kabar dari istrinya, serta ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Namun ketika ia tiba di kontrakannya, ia sangat kaget dengan keadaan di kontrakannya yang dipenuhi warga juga pihak kepolisian. Di dalam hatinya penuh dengan kegelisahan. Bahkan sempat ia menyalakan rokok 2 kali hisapan lalu dimatikan. Begitu seterusnya hingga beberapa kali ia menyalakan rokok untuk mengurangi rasa gelisahnya. Ia juga berpura-pura bertanya apa yang terjadi serta teriak minta tolong. Dan pada akhirnya Mas Huri pun diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Saat dibawa ke kantor polisi, Mas Huri tampak malu dengan menundukkan kepalanya. Di hadapan penyidik, Mas Huri mengaku kerap melayangkan pukulan kepada istrinya. Hingga sebelum kepergian istrinya, ia juga sempat cekcok dan melayangkan pukulan kepada istrinya pada hari Jumat 9 Juni 2023. Hal ini disebabkan Mas Huri cemburu saat akan melihat ponsel istrinya. Namun istrinya tidak mengizinkannya, sehingga membuat ia berpikir kalau istrinya mempunyai selingkuhan dan membuat Mas Huri naik pitam. Setelah dilakukan pemeriksaan, serta dari hasil otopsi yang sudah dilakukan, ditemukan adanya luka memar di kelapa Budiati. Luka tersebut diduga menjadi penyebab wafatnya Budiati. Walaupun itu tidak terjadi seketika, namun karena kondisi korban yang sedang ngedrop tidak fit pasca melahirkan, membuat dirinya tidak bisa bertahan. Dan diperkirakan Budiati wafat antara hari Senin atau Selasa. Dan akhirnya Mas Huri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sembari menunggu putusan hukuman yang akan diterimanya. Dengan kepergian Budiati, keluarganya sangat bersedih, terutama ayahnya Gunadi. Ia sangat berharap Mas Huri mendapatkan hukuman yang setimpal. Gunadi juga mengungkapkan kalau Mas Huri tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka ia sendiri yang akan bertindak. Bahkan Gunadi rela dipenjara demi keadilan anaknya. Berita baiknya, setelah mendapatkan perawatan di RSUD Suwondo Pati, anak almarhum Budiati yang paling kecil kini sudah membaik kondisinya. Dan semoga kedepannya semakin membaik dan ketiga-tiganya tumbuh menjadi anak yang baik, berbakti, dan berguna bagi bangsa dan negara. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan semoga Budiati tenang di sana, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.